secara substansi barangkali itu bisa membuat kemerdekaan pers itu terganggu atau terhambat karena ada pasal-pasal yang larangan-larangan melakukan investigasi pendalaman terkait dengan sebuah kasus dan tidak boleh disiarkan. Tapi memang perlu kita cermati dengan baik. Pertama, saya melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba muncul. Ada apa? Kenapa tiba-tiba muncul isu undang-undang penyiaran baru? Kenapa tidak dari mana-mana? Yang perlu kita waspadai itu pertama politisasi dari persoalan, karena kita tahu Prabowo dan Gibran itu kan disukai representasi dari nah, Orde Baru ini apa? Saya mencurigai ada sisi ke sana menunjukkan pemerintahan baru itu melarang tentu ada yang siapa yang dia memang saya menduga orang yang kalah dari kontestasi kemarin sehingga mereka menunjukkan pendapat masyarakat yang mudah-mudahan bisa berdiri menjadi sebuah katakan seperti informasi pengelolaan yang luar biasa sehingga terjadi deal-deal yang dilakukan di antara para elit itu. Dan buat kita ada dapat rampas-rampas dan rampas pun tidak dapat dari apa yang mereka sedang perdebatkan di atas. Yang kedua, saya melihat sebenarnya ada agenda tersendiri dari katakanlah dari kebun sirih gitu ya. Karena sinyalnya kuat. Kebun sirih itu kan yang namanya hewan pers itu dikuasai oleh para konglomerat di India, terutama yang penyiaran. Situ ada Hari Tamu, kita sebut aja. Berapa lagi? Surya Paloh dengan Akri juga. Ya, kita tidak perlu malu-malu untuk menyebutnya, karena mereka kan memang lebih banyak bergerak di bidang penyiaran. Jadi sebenarnya mereka yang kita yang media-media online itu sebenarnya tidak sangat kecil kepentingannya di masalah penyiaran, karena kita bukan menyiarkan secara siaran, kita tidak menggunakan frekuensi, tidak menggunakan perangkat-perangkat berbasis, kita yang menggunakan internet. Itu perbedaannya yang harus kita pahami ya, sehingga penyiaran itu undang-undang penyiaran lebih kepada kepentingan media nasional, terutama yang penyiaran baik itu televisi maupun radio. Jadi kita perlu mencurigai sebenarnya kenapa Dewan Pers bisa muncul untuk menolak. Ada apa? Padahal menurut saya pengangkangan pers selama ini justru sudah terjadi. Oleh siapa? Oleh lembaga Dewan Pers itu. Dan itu mengenai semua stakeholder media massa, terutama media-media online. Jadi yang harus kita perjuangkan sebenarnya justru pengangkangan yang dilakukan oleh Dewan Pers, bukan oleh undang-undang penyiaran itu. Kenapa? Karena kita yang 40 ribuan media online yang berkembang di Indonesia ini, yang dihargai oleh atau diapresiasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, itu menggunakan ya internet, jaringan internet, bukan siaran seperti yang digunakan TV maupun radio. Jadi yang harus kita perjuangkan justru kemerdekaan
yang selama ini dikekang atau dihambat oleh Dewan Pers dengan bentuk larangan-larangan ini dengan mengedarkan edaran-edaran bahwa harus KW, harus terverifikasi dan sebagainya. Aturannya gimana? Payung hukumnya apa? Jadi saya berharap teman-teman juga menganalisa dengan cermat persoalan itu. Ya jangan sampai kita terjebak dimanfaatkan oleh pihak yang sebenarnya kepentingan kita di situ tidak ada. Ya, Komisi Informasi Publik itu sebenarnya yang penyiaran ya, apa namanya itu? KPI. Iya, itu KPI yang punya Komisi Penyiaran Indonesia. Itu sebenarnya yang punya kepentingan mutlak, kepentingan langsung dengan undang-undang penyiaran ini. Kita nggak ada. Dan itu bukan di penyiaran, kita menggunakan internet. Kalaupun kita misalnya menggunakan YouTube itu kan platform media, platformnya internet itu. Sementara kalau penyiaran dia harus punya izin ke frekuensi. Ya, itu pertama yang membedakan kita. Kita nggak punya izin frekuensi karena kita menggunakan backbone-nya internet. Itu. Jadi jangan salah. Sehingga saya tadi pagi di WA oleh salah seorang aktivis. Saya bilang, saya melihat persoalan ini lebih kepada politis. Sehingga kita jangan sampai terjebak ditumpangi, ya, diperbudak oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan di situ. Siapa mereka? Ya itu konglomerat yang menggunakan frekuensi. Kita tidak. Justru yang harus kita perjuangkan sekarang adalah kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang seakan-akan, ya bukan seakan-akan. Kalau saya melihat jelas-jelas di backup oleh pihak tertentu di pemerintahan, seperti BUMN. Mereka menggunakan Dewan Pers itu. Nah sekarang justru kita sudah buka mengenai korupsi yang terjadi di sana. Ya dengan berbagai macam tadi persyaratan-persyaratan. Itu yang harus kita fokus untuk memperjuangkan kemerdekaan pers kita di bidang publikasi media massa online. Itu yang harus saya sampaikan ya. Walaupun ini memang pendapat pribadi saya, tapi menurut analisa saya itu yang terjadi sekarang. Jadi kenapa Dewan Pers muncul untuk menolak undang-undang penyiaran? Padahal dia nggak punya kepentingan. Nggak ada. Coba Dewan Pers pernah nggak dia mengurus soal siaran? Enggak. Langsung KPI. Misalnya siapa kemarin itu yang agak gemuk-gemuk itu, yang muncul di televisi Trans 7 itu. Ya acara-acara hiburan itulah. Ya Iwan Tukang. Kan yang ngurusin siapa? Kan KPI, bukan Dewan Pers. Karena itu ranahnya penyiaran. Nah undang-undang itu sebenarnya lebih ke arah sana, bukan kepada kepentingan kita nggak ada di situ. Di online nggak ada. Ya, itu harus jelas tuh. Sehingga kawan-kawan jangan sampai sudah berpanas-panas ternyata kita nggak ada kepentingan gitu. Itu harus hati. Justru yang harus kita fokuskan sekarang bagaimana ya supaya Dewan Pers itu minimal dia mencabut. Kalau tidak dibubarkan Dewan Pers itu. Karena dia justru yang menjadi penghambat dari kebebasan dan kemerdekaan pers. Padahal tugasnya itu sudah jelas hanya dua di pasal 15 ayat 1 mengembangkan kemerdekaan pers, bukan menghambat. Itu kan paradoks itu. Terbalik, dia disuruh mengembangkan, dia melakukan penghambatan. Itu yang terjadi. Kemudian meningkatkan kehidupan pers. Jadi kehidupan kawan-kawan ini seharusnya dipikirkan oleh dia gitu. Ini malah enggak. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, malah dihambat. Bekerja sama dengan seseorang, mewawancara seseorang, untuk ada aturan Dewan Pers seperti itu. Itu apa namanya? Itu menghambat, tidak meningkatkan kehidupan kita gitu. Akhirnya kita terkatung-katung, pergi ke sana ke sini dan seterusnya, cuma dapat 50.000, 100.000, apa itu gitu. Jadi Dewan Pers itu justru yang harus kita ingat.
kita reformasi, kita nggak perlu dibubarkan, nggak perlu ada dia gitu. Karena dia lah sebenarnya pengabdi institusinya. Kan nggak usah bicara penyiaran lah, penyiaran itu mahal. Mendirikan apa namanya perusahaan-perusahaan broadcasting itu kan mahal. Kita nggak ada ranahnya gitu. Kita hanya modal 5 juta saja. Selesai, kita bisa bikin media dan kita bisa berusaha. Kita bisa menawarkan ke A, si B, kita punya media. Kerjasama walaupun kecil, kita bisa kerjasama. Kita nggak butuh banyak, cukup untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kita nggak butuh kaya. Kan kita akan menjaga idealisme. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Sebenarnya ya, arah kita harus ke sana untuk membedah dari kita ke depan. Ada contoh ya, itu anggota saya media kabar 21.com di Banten. Nah itu kan sebenarnya mereka muncul karena binaan saya gitu dari PPWI ke sana mendirikan dan mereka tertarik untuk membuka media. Kemudian dalam perjalanan mereka harus bekerja sama atau mau buat kerjasama dengan pihak tertentu. Ternyata ya itu permintaan harus terkoordinasi, harus dilakukan dan sebagainya. Mereka nggak bayar dengan meminta persetujuan saya. Dan Kang Wilson, mohon maaf, kita mau lakukan verifikasi Dewan Pers. Tapi Dewan Pers nggak mau kalau ada nama Kang Wilson. Oke, nggak apa-apa. Buat saya, yang penting kawan-kawan itu bisa bergerak leluasa untuk mendapatkan informasi dan kerjasama dengan sana. Nggak apa-apa, nama saya dihapus, saya kira nggak apa-apa. Mereka udah hapus, terus mereka udah bayar 25 juta. Ya, itu tahun 2019. Ya udah 5 tahun yang lalu ya. Terus apa yang terjadi? Ya hanya verifikasi online aja, tidak ada verifikasi lapangan. Jadi apa itu? Itu uangnya kemana Bang? Nggak tahu lah. Ya jelas dimakan mereka lah. Nah itu contoh real ya, yang akhirnya saya ingat karena itu menyangkut dengan nama saya yang dihapus dari media itu. Hanya karena tidak boleh ada nama saya itu. Dan itu banyak lagi cerita dari kawan-kawan lain. Ya. Kawan-kawan kalau misalnya datang ke sebuah acara atau kalau dia ada PPWI-nya, mereka akan teringat saya. Ya mereka kepertimbangkan mau masuk atau tidak gitu. Kalau mereka terikat dengan kebijakan Dewan Pers, akhirnya kawan-kawan terhambat, kan menghambat lagi, menghambat kemerdekaan seseorang untuk mendapatkan informasi. Padahal tugas ya dan kewenangan kita, hak kita sesuai dengan pasal 27 ya dan pasal 28 terkait dengan kebebasan berpendapat, kemerdekaan berekspresi dan sebagainya. Di situ ada jelas tertulis bahwa setiap warga negara berhak untuk mengumpulkan, mendapatkan, mencari, mendapatkan, mengumpulkan, kemudian menyimpan dan mengolah informasi serta mempublikasikan menggunakan segala macam media yang tersedia. Kan berarti setiap orang, bukan hanya wartawan, setiap orang. Makanya itu kedudukan hukumnya PPWI di sana di pasal 28E itu. Nah, sekarang Dewan Pers kok hambat-hambat. Jangankan warga Dewan Pers, masyarakat biasa, teman-teman wartawan aja dihambat-hambat. Gimana itu? Untuk UKW-nya sendiri. Nah, sebenarnya dalam hal peningkatan kualitas itu yang harus dilakukan oleh Dewan Pers. Karena uji bekerja seperti itu. Kalau memang mau mengukur kompetensi seseorang, misalnya kemampuan dia sekarang sudah sampai di mana gitu, level apa dia sekarang, itu harus diukur dari sisi portofolionya dia gitu. Sebagai wartawan Anda sudah berapa tahun? 10 tahun. Nah coba kita ukur lah, yang 10 tahun itu apa saja yang sudah Anda lakukan, sudah bisa gitu. Bukan ujian itu namanya sertifikasi. Makanya yang paling benar itu adalah sertifikasi kompetensi dari seorang pekerja yang namanya wartawan. Ranahnya di mana? Cantolan hukumnya di mana? PP nomor 10 tahun 2018 yang memang diwajibkan kepada atau diberikan hak kepada
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dan sekarang sudah ada LSP untuk itu gitu, LSP Pers Indonesia. Saya dari dulu sebelum ada itu sebenarnya saya sudah dorong sana. UKW itu ada sesuatu yang ilegal. Kenapa ilegal? Tidak ada cantolan hukumnya, tidak ada payung hukum itu. Oh, pasal berapa dia? Tidak ada dalam undang-undang pers. Tidak ada, itu ilegal. Jadi ketika mereka sudah menggunakan uang-uang, terutama uang negara, badan UMK atau dari Pemda atau dari pemerintah pusat, dari APBN, APBD, itu sebenarnya penyalahgunaan uang negara, itu korupsi. Kenapa? Karena kegiatannya tidak ada cantolan hukumnya, tidak ada nomenklaturnya itu. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya itu kan saya bilang, dalam bidang kewenangan oleh aparat ataupun pejabat negara memberikan uang kepada organisasi-organisasi itu, termasuk Dewan Pers, yang sebenarnya Dewan Pers itu bukan lembaga negara, itu adalah lembaga swasta independen. Bukan lembaga negara yang harus dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau mereka dapatkan uang, itu salah itu penggunaannya. Saya sudah pernah loh dengan kawan-kawan ke Kementerian Kominfo, waktu itu masih siapa itu menterinya. Dia sendiri bingung tuh menteri. Ketika Dewan Pers mengajukan anggaran, kita cantolannya kemana ini? Nomenklaturnya apa? Anggaran dia dari Kementerian Kominfo, tapi slot anggarannya di APBN itu nggak ada gitu. Gimana mau ada? Kalau tidak, dia bukan lembaga negara yang harus menggunakan yang ada plot anggaran untuk sebuah lembaga negara. Seperti kita lah ya. Memang ormas-ormas ini ada plot anggarannya? Nggak ada. Paling cuma hibah-hibah aja gitu. Hibah dari Isbalpol, tapi yang rutin itu, yang bulanan dikasih itu nggak ada gitu. Kenapa? Kita bukan lembaga negara, sama seperti Dewan Pers itu. Makanya ketika kita konfirmasi ke kementerian, dia sendiri bingung. Saya mau taruh di mana ini? Anggarannya, nomenklaturnya apa gitu. Nah, kalau ini berlanjut terus, ya saya kira karena orang-orang berkepentingan di elit atas itu, ya memang mereka berharap. Kenapa? Supaya pemerintahan yang buruk-buruk di dalam itu tidak bisa keluar. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau sudah ada perdebatan. Sekarang yang penyiaran mau diaman juga. Saya kembali lagi pada persoalan kita fokus untuk menghadapi Dewan Pers. Nah sekarang momentumnya ada, karena ternyata memang ada korupsi di dalamnya yang dilakukan oleh PW itu. Nah ini harus kita dorong supaya bisa menjadi sebuah momentum untuk perubahan pers kita. Saya kira itu.